Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian teori penawaran Islam. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada dasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, ketiga, ongkos dan biaya produksi, keempat, tujuan produksi dan perusahaan, kelima, teknologi yang digunakan. Bila beberapa faktor yang mempengaruhi singkat penawaran di atas tetap, selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perusahaan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam kondisi ini, berlaku perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran. Hal ini dikenal dengan hukum penawaran. Yang dimaksud dengan hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Kurva penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan, tingkat harga di pasar dan periode tertentu berdasarkan hukum penawaran. Di sini ada harga dan kuantitas yang ditawarkan. Harga 29.000, kuantitas yang ditawarkan 130. Harga 28.000, kuantitas yang ditawarkan 125. Harga 27.000, kuantitas yang ditawarkan 120. Harga 26.000, kuantitas yang ditawarkan 110. Harga 25.000, kuantitas yang ditawarkan 100. Bila tabel tersebut digambarkan dalam bentuk kurva, maka grafiknya seperti yang ada pada gambar tersebut. Jika diperhatikan, terlihat bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas, atau sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Berdasarkan kondisi ini, maka kurva penawaran memiliki kemiringan atau slope positif, sehingga bila harga naik, maka penawaran akan naik, dan bila harga turun, maka penawaran akan turun. Maka hukum penawaran berbanding lurus. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Selisih antara penerimaan total atau total revenue dengan biaya variabel total atau total variable cost disebut dengan producer surplus atau surplus produsen, dan dapat dihitung dengan cara secara matematis. Total revenue atau TR adalah hasil dari P kali Q, sedangkan total variable cost atau TFC adalah hasil kali AFC dengan Q. Dengan rumus seperti di bawah ini, surplus produsen sama dengan TR dikurang TFC sama dengan buka kurung P kali Q tutup kurung dikurang buka kurung AFC kali Q tutup kurung sama dengan buka kurung P dikurang AFC tutup kurung dikali Q. Pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkat biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap 1. Turunnya total laba, 2. Turunnya tingkat laba maksimal, 3. Pengecualian tentang skala produksi, kedua, pengaruh zakat perniagaan. Zakat perniagaan dibagi 2. 1. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Kedua, dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya dua hal, yaitu nisab dan haul. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, yang menjadi objek perniagaan adalah
Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari hasil teori penawaran Islam. Keuntungan adalah tujuan dari sebuah usaha, namun bukan tujuan akhir dalam hidup manusia. Apa yang kita miliki bukanlah kepemilikan mutlak, karena sesungguhnya yang Maha Pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.